Halo semuanya, ketemu lagi di channel Honga Muletindo. Siang hari ini saya akan sharing sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman, karena banyak juga customer saya yang memiliki usaha, baik itu baru berdiri belum lama ataupun yang masih berencana untuk membangun atau membuka ya. Nah, saya mau berbagi tips soal permodalan. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang chat saya yang ceritanya kurang lebih sama masalahnya, terlilit utang usaha. Oleh karena itu, saya mau sharing sedikit di video ini. Mungkin tidak langsung berkaitan dengan penjelasan amulet ya, tapi kita menghargai juga customer-customer kita yang sudah susah payah bangun usaha supaya mereka tidak terlilit. Ini adalah ibaratnya wujud dari kepedulian saya kepada para customer. Nah, saya mau sharing mulai dari belum lama ini ada kejadian yang mana seorang ibu-ibu dari sebuah provinsi di Sumatera. Beliau itu punya usaha sebenarnya udah cukup lama. Cuma mengingat kondisi saat ini, kita tahu teman-teman ya, daya beli orang tuh udah menurun. Kita nggak bisa nafikan gitu. Kita sudah tahu hal ini sudah terjadi, terutama di lapangan yang lapisan menengah dan juga menengah ke bawah. Itu sudah sangat terasa sekali di usaha-usahanya, yang mana customer sudah mulai sepi, penjualan turun. Itu dikarenakan banyaknya penurunan di kalangan menengah ke bawah dalam hal daya beli. Nah, karena itu kita harus berhati-hati bagi mereka yang mau buka usaha, bagi mereka yang sedang merintis itu harus ekstra hati-hati. Karena permodalan itu adalah bagian yang penting. Permodalan itu sangat mempengaruhi usaha kamu bisa bertahan atau enggak. Nah, di sini saya mau sharing sedikit karena background saya adalah di dunia perbankan sebelumnya ya. Sekarang sudah tidak kerja di perbankan lagi, tapi sebelumnya memang berkarir profesional di perbankan. Saya mau sharing kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru memulai usaha. Kebanyakan orang yang baru memulai usaha di Indonesia itu mereka yang pertama adalah masalah di modal. Tentu aja untuk buka usaha kita perlu modal, tapi kesalahan yang paling fatal adalah mereka melakukan pinjaman untuk modal. Jadi ibaratnya mereka belum punya uang nih untuk modal, mereka melakukan pinjaman ke bank. Dan setelah saya tanya kenapa minjem ke bank, mereka bilang kalau nggak minjem nggak ada modal kok. Ya nggak salah sih kalau dari sisi logika, tapi ini adalah kesalahan terbesar. Kenapa? Karena biasanya di perbankan itu, sebelum kita menyalurkan kredit, kita ingin melihat laporan keuangan yang sebenarnya dari nasabah. Kita mau lihat kondisi keuangannya seperti apa, mampu atau nggak ngebalikin. Bank itu nggak pernah mau ngambil aset kamu, ya. Jadi makanya dianalisa dulu. Kenapa nggak mau ambil aset kamu? Karena itu merepotkan. Step-stepnya, langkah-langkahnya untuk mengkonversikan aset itu. Misalnya aset kamu disita nih, otomatis bank kan harus jual lagi kan. Step-stepnya itu panjang dan repot, nggak worth it waktunya gitu. Lebih baik kredit lempar ke orang lain. Lebih baik lempar kredit ke orang lain, prosesnya juga sama, tapi lebih menghasilkan. Nah, makanya untuk teman-teman yang baru memulai usaha, saran saya adalah jangan minjem ke bank dulu, karena kamu sudah pasti harus bayar pokok plus bunga. Sementara usaha kamu yang baru dibangun itu belum menghasilkan apa-apa, belum ada jaminan akan dapat penghasilan. Artinya kamu gambling, kamu bertaruh atas sesuatu yang pasti, kamu bandingkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang pasti adalah pembayaran kamu ke bank, itu udah pasti tiap bulan. Sementara yang belum pasti adalah pendapatan kamu yang mana usahanya itu baru dibikin, belum ada basis customernya, orang-orang juga belum tahu kamu buka usaha. Akhirnya ya kebanyakan orang terlilit hutang. Nah, kalau udah terlilit hutang ini, susahnya adalah apa? Mereka itu biasanya akan minjem lagi ke tempat lain untuk melunasi. Otomatis mereka minjem sekalian ya buat nambah biaya hidup. Plafonnya atau limitnya lebih besar. Ya itu akan makin besar hutangnya. Makanya itu banyak sekali orang yang salah langkah dan terlilit sama hutang di Indonesia. Kebanyakan orang itu berpikir kalau gua nggak punya uang, gua minjem buat modal usaha. Itu sebenarnya salah pola pikir. Kalau kamu belum punya uang untuk modal usaha, kamu kerja dulu. Kamu kerja, kumpulin dulu modalnya. Nah, setelah cukup, baru kamu pelan-pelan buka usaha. Dan kalau kamu buka usaha, saya sarankan tidak langsung kamu melepas full pekerjaan kamu yang sebelumnya. Itu ada caranya sendiri. Kalau menurut saya, kita itu kalau mau berkembang di kehidupan ini nggak melulu harus fokusin naik ke atas, tapi juga bisa melebar ke samping. Cuma orang hanya memikirkan naik ke atasnya, mau cepat gitu. Yang sebenarnya harus dilakukan adalah
Kalau kamu punya usaha sampingan di pekerjaan kamu, pertama besarkan dulu usaha sampingan itu sambil tetap bekerja dengan profesional. Nah nanti kalau keuntungannya sudah bisa dikumpulkan, sudah bisa berputar, sudah bisa running sendiri, makin lama makin besar bisa menghidupi kamu, pelan-pelan kamu keluar dari pekerjaan kamu. Ini artinya apa? Ini artinya melebarkan sayap kamu ke samping. Jadi kamu mungkin saat di pekerjaan belum naik jabatan nih, tapi kamu sudah punya sumber income atau pendapatan lain yang di samping-samping. Semakin melebar ke samping semakin bagus gitu. Jadi berarti side income. Jadi ini namanya kamu tetap tumbuhnya untuk ke atas tapi dengan cara menyamping horizontal gitu. Kebanyakan orang hanya berpikir tumbuh itu harus naik ke atas. Ibaratnya kalau sekarang gua karir, ya satu-satunya cara gua untuk berkembang adalah dengan naik jabatan. Padahal selagi posisi kamu di staff, yang mana mungkin tanggung jawabnya tidak sebesar supervisor, tidak sebesar manajer, kamu bisa berfokus juga melebarkan sayap kamu, menambah sumber income baru lewat usaha sampingan. Nah, ini adalah cara supaya kamu bisa kedepannya berkembang tanpa harus terlibat dengan resiko yang terlalu besar. Memang sih akan ada pro kontra soal profesionalisme dalam bekerja, tapi kebanyakan orang yang punya usaha juga memulainya dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena mereka juga tidak bisa mempertaruhkan kehidupannya untuk totally switching, pindah langsung gitu ke usaha yang mereka baru bangun. Kebanyakan orang yang tidak mengerti soal ini karena memang tidak diajarin di sekolahan, mereka itu berfokus pada ingin punya usaha, kalau nggak ada modal ya minjem gitu. Itu adalah kesalahan terbesar. Makanya saya bilang tadi, bank hanya meriksa laporan keuangan kamu 2 tahun terakhir. Kenapa? Mereka mau tahu kondisi keuangan kamu. Nah, jadi sebenarnya pinjaman itu adalah bukan untuk orang yang tidak punya modal. Pinjaman itu kita bisa simpulkan adalah untuk mereka yang punya modal, punya cash flow, punya income, punya pendapatan buat membayar kewajibannya atau hutangnya. Jadi pinjaman bank itu adalah pinjaman untuk mereka yang punya modal, bukan untuk mereka yang tidak punya modal. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah. Nah, di sini saya sharing supaya teman-teman juga bisa mempersiapkan diri dalam bekerja, menabung untuk modal usaha, supaya tidak berpikir singkat untuk mendapatkan modal itu. Nanti setelah kamu mengumpulkan modal untuk usaha, ketika usaha itu sudah mulai berkembang, itu akan lebih terasa jadi payahnya, dan juga kamu akan tahu kalau basis kamu itu, fondasi kamu tuh lebih kuat. Kenapa? Karena kamu struktur permodalannya adalah modal sendiri. Kamu udah tahu nih, untuk menggunakan modal ini gue nggak boleh sampai rugi nih, ya kan? Karena dapetinnya nggak gampang modal itu, kumpulin modal itu nggak gampang dibanding kamu minjem. Duitnya duit orang, duit bank, kamu cenderung hajar aja nih, habis pinjem ini pakai buat ini gitu, buat modal, buat anak sekolah atau buat apa, langsung kamu bagi. Ya itu ya, karena uangnya gampang datang ya gampang keluar, ya gampang boncos juga jadinya. Nah, makanya saya menyarankan untuk kamu yang masih belum punya modal, kerja dulu, kumpulin modal dulu. Memang lama prosesnya, ya itulah wirausaha namanya orang. Dan memang nggak gampang. Kenapa? Karena orang yang wirausaha itu punya tantangan besar. Kalau kamu tidak siap dengan ketidakpastian pendapatan, misalnya kalau kamu kerja itu kamu dapat setiap bulan pasti gaji sekian, udah pasti. Tapi kalau kamu nggak siap, naik entar turun penjualannya, jangan jadi pengusaha. Kenapa? Karena itu adalah jalan pengusaha, ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti itu mungkin bisa membawa kamu memperoleh sesuatu yang besar gitu. Kalau sesuatu yang pasti, itu pasti nggak akan terlalu besar gitu. Jadi ibaratnya kalau kamu dapatnya gaji, ya otomatis gaji kamu segitu, dipatok gitu. Tapi kalau kamu misalnya punya bisnis, memang itu kesempatannya lebih banyak untuk mendapatkan omset naik, omset turun, tapi akan selalu naik turun, bisa begitu kayak di bursa saham gitu kalau teman-teman tahu. Oke, mungkin gitu dulu supaya nggak kepanjangan. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya, komen, dan like. Thank you.